Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk proses pembelajaran hari ini? Boleh dibuka classroom-nya. Silakan buka HP-nya, buka classroom-nya. Sudah siap? Materi hari ini adalah revolusi Indonesia. Kalau minggu lalu materinya adalah revolusi Cina. Masih ingat, Nak, tentang revolusi Cina? Revolusi Cina berarti bicara tentang kondisi Cina pada saat dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Jadi yang akhirnya bisa mempersatukan Cina Utara dengan Cina Selatan. Kemudian sekarang materinya masuk adalah revolusi Indonesia. Buka infografiknya. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu menganalisa revolusi Indonesia. Jadi, ada satu tujuan. Nah, ketika bicara revolusi Indonesia, berarti ada latar belakang atau sebabnya. Di infografik ada latar belakangnya. Kalian bisa perhatikan. Ada dua. Yang pertama, dari luar. Yang kedua berarti dari. Apa maksudnya dari luar? Berarti dari luar negeri Indonesia. Berarti dari Jepang. Kebetulan adalah Jepang. Kenapa kok Jepang? Karena Jepang bisa mengalahkan Rusia, menang terhadap Rusia tahun 1905. Jadi itu faktor dari luar. Faktor dari dalam, yaitu kenangan kejayaan masa lalu. Apa buktinya kenangan kejayaan masa lalu di Indonesia? Yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kenapa bisa begitu? Karena dari dua kerajaan itu terkenallah Nusantara. Karena bisa menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia. Apalagi faktor dari dalam Indonesia sendiri, yaitu munculnya golongan terpelajar. Jadi sejak kemunculan golongan terpelajar ini, Indonesia yang sudah dijajah beratus-ratus tahun akhirnya bangkit. Dipingin melepaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan. Jadi dengan orang pinter, Indonesia akhirnya bisa merdeka. Berikutnya, kenapa revolusi itu muncul dari dalam? Karena akibat penjajahan. Jadi penjajahannya sangat lama sekali. Ingat, Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Inggris, kongsi dagang VOC, kemudian Belanda dan Jepang. Jadi penjajahan yang sangat lama itu membangkitkan jiwa semangat untuk merdeka.
Ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu lanjut? Paham ya? Nah, sekarang setelah itu akhirnya Indonesia merdeka. Berarti muncul proklamasi. Kok bisa Bu tiba-tiba muncul proklamasi? Apa sebabnya? Ada? Di infografik Ibu peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa muncul peristiwa ini? Karena terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi. Kalau golongan muda menginginkan proklamasi itu secepatnya, tetapi kalau golongan tua menginginkan proklamasi itu dirundingkan dulu dengan anggota BPPKI. Karena ada beberapa syarat untuk bisa mendirikan sebuah negara merdeka. Yang kedua, adanya pembacaan proklamasi itu sendiri. Jadi setelah terjadi peristiwa Rengas Dengklok, penculikan Soekarno-Hatta, ditambah Fatmawati dan Guntur saat itu dibawa ke Rengas Dengklok. Terima kasih. Iya. Jadi Soekarno-Hatta, Guru dan Fatmawati itu dibawa ke Rengas Dengklok. Kok dipilih Rengas Dengklok bukan kota yang lain? Karena kebetulan Rengas Dengklok itu dijaga oleh satu dan pasukan PK, dari pembela tanah air. Nah, pada saat dibawa ke Rengas Dengklok itu sahabat Bung Karno itu datang, yaitu Ahmad Subarjo, menemui golongan muda dengan jaminan dirinya bahwa besok paling lambat tanggal 17 Agustus proklamasi akan dilaksanakan. Akhirnya dipulangkanlah Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta. Itu sudah jam 4 subuh. Jadi setelah sampai di Jakarta, yang dilakukan adalah segera menyusun teks proklamasi. Dipilihlah Rumah Laksamana Muda Tadesi Maeda, seorang angkatan laut Jepang tapi yang punya simpatik terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya dukungan dari pemerintah Jepang, karena kalian tahu bahwa Jepang pada saat itu sudah menyerang Tangkasarat kepada sekutu. Jadi tinggal menunggu pemulangannya ke negeri Jepang. Penulisan itu dilakukan di ruang makan. Jadi ada Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta. 3 orang itu yang merumuskan teks proklamasi. Sampai akhirnya nanti pada tanggal 17 Agustus Indonesia dinyatakan merdeka. Dibutuh perjuangan yang sangat panjang untuk bisa memerdekakan NKRI atau Indonesia. Apakah sudah selesai setelah proklamasi? Belum. Ada peristiwa yang pertama, kalian lihat di situ, perjuangan diplomasi. Pertama bukan diplomasi tapi fisik. Ada perjuangan fisik dan yang kedua baru diplomasi. Jadi ingat, Indonesia memang merdeka 17 Agustus 1945, tapi Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia baik de facto dan de jure. Jadi menganggap Indonesia itu masih wilayah jajahan yang sesuai dengan perjanjian antara sekutu dengan pihak Jepang. Butuh perjuangan untuk bisa diakui sebagai negara merdeka, karena bangsa Indonesia di berbagai daerah sudah sepakat tidak ingin dijajah lagi. Akhirnya muncul peristiwa 10 November. Peristiwa yang ada di Surabaya. Jadi mereka menolak kedatangan Belanda. Itu saat itu yang diboncengi oleh Nika. Nika itu pasukan sekutu, tetapi
area. Jadi Visayas Bundaris area. Jadi masyarakat Medan juga tidak suka atau tidak ingin kembali dalam penjajahan. Makanya terjadi pertempuran Medan. Kemudian kalian tahu ada pertempuran Bandung Lautan Api. Masyarakat Bandung yang dipimpin oleh Kahar itu membumi hanguskan kota Bandung. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena daripada harus dikuasai oleh pemerintah kolonial, kemudian dibumi hanguskan. Masih ada pertempuran lagi, yaitu pertempuran apa? Pertempuran Apenius sejarah Indonesia inilah sebenarnya. Tapi kebetulan sejarah peminatan juga masuk. Sekarang diplomasi. Kok dipilih diplomasi, Bu, perjuangannya? Karena mengingat banyaknya pertempuran yang memakan korban, apalagi saat itu bangsa Indonesia kan senjata yang digunakan hanya senjata yang sangat sederhana seperti bambu runcing, tombak, dan keris. Tentu akan kalah jauh dibandingkan dengan ketika menggunakan meriam, menggunakan bom atom ataupun pistol. Dari jarak jauh mereka bisa mengalahkan kita, sedangkan kita kalau tidak berjuang secara dekat tidak bisa membunuh mereka. Akhirnya dipilihlah diplomasi. Jadi diplomasi ini seperti kalian tahu bahwa ada beberapa perundingan. Ada perundingan awal Indonesia. Jadi perundingan awal Indonesia ini tidak mendapatkan keputusan walaupun terjadi perundingan antara Indonesia dan Belanda. Jadi tidak didapati keputusan, hanya berupa draft. Karena apabila sudah disepakati baru ada keputusan. Kemudian ada perundingan Rum-Royen. Jadi perundingan Rum-Royen, penghentian tembak-menembak antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian ada perundingan Renville. Di atas kapal Renville milik Amerika. Kemudian ada perundingan Linggarjati. Ini yang menyebabkan wilayah Indonesia hanya diakui Jawa, Madura, dan Bali. Dan penentu dari semua ini adalah perundingan KMB. Karena berdasarkan perundingan KMB, Indonesia diakui wilayahnya dan merdeka secara penuh pada tanggal 1 Desember 1949. Jadi berkat perjuangan secara diplomasi, akhirnya Indonesia baru diakui oleh Belanda. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan materi? Ada pertanyaan?